Selamat siang Bapak Ibu kawan-kawan dimanapun berada. Tayangannya kali ini tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2024. Berdasarkan undang-undang ini, negara kita itu mempunyai rencana belanja tahun 2024 sebesar 3.325 triliun 119 miliar 321 juta 897 ribu rupiah. Uang yang sebanyak ini akan digunakan untuk belanja dua jenis, yaitu jenis belanja pemerintah pusat dan jenis belanja transfer ke daerah atau disebut dengan TKD. Nah, TKD ini itu dibagi menjadi 6. Yang pertama dana bagi hasil pajak, kemudian alokasi khusus, alokasi umum, kemudian alokasi khusus, kemudian otonomi khusus, kemudian keistimewaan, kemudian dana desa. Kita fokus pada yang ke-6 yaitu dana desa. Sesuai dengan undang-undang ini, dana desa tahun 2024 direncanakan sebesar 71 triliun yang terdiri dari 69 triliun pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula, dan yang 2 triliun akan dialokasikan pada tahun anggaran berjalan atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, ini kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Untuk alokasi dana desa tahun 2023, dulu alokasi pada sebelum tahun anggaran berjalan itu ditetapkan 68 triliun. Nah, sekarang sudah ditetapkan menjadi 69 triliun. Jadi penetapannya ada kenaikan di tahun 2024 nanti itu sebesar 1 triliun rupiah dibandingkan dengan penetapan untuk tahun 2023. Kemudian pemanfaatan dana desa sebesar 69 triliun dan 2 triliun ini atau sebesar 71 triliun ini untuk satu, penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 25% untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat atau KPM, dan KPM itu dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan atau DTKS ya. Kemudian peruntukan yang berikutnya yaitu diutamakan untuk program ketahanan pangan hewani maupun nabati paling rendah 20%. Yang berikutnya ini merupakan penjelasan yang lebih yang dituangkan di dalam undang-undang ini dibandingkan dengan penggunaan tahun 2028 yang tidak tahun 2022 yang tidak menyebutkan untuk prioritas penggunaan dana desa, yaitu program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Kemudian yang keempat, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan badan usaha milik desa serta program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik. Nah, program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik ini yang akan dituangkan dengan peraturan Menteri Desa. Nah, ini bedanya dengan pemanfaatan tahun 2023. Kalau dulu diutamakannya pada tahun 2023 itu untuk 3 hal: program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim untuk BLT, melalui BLT dan melalui kegiatan lain, RTLH dan sebagainya. Kemudian yang B, dukungan program sektor prioritas di desa serta program kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Kemudian dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa. Ini dulu diutamakan, tapi tahun 2024 nanti itu di sini disebutkan penanganan kemiskinan ekstrim itu paling tinggi 25% berupa bantuan langsung tunai desa. Kalau di tahun kemarin itu di sini tidak disebutkan
secara jelas di sini bantuan langsung tunai desa. Jadi bisa bantuan langsung tunai desa, bisa RTLH, bisa bantuan kegiatan lain yang untuk pemulihan ekonomi. Tapi sekarang sudah disebutkan dengan jelas bahwa itu bantuan langsung tunai desa. Kemudian program ketahanan pangan nabati dan hewani paling rendah 20%. Sementara tahun dulu itu di sini diutamakannya nggak disebutkan. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Kemudian yang keempat yaitu program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan badan usaha milik desa. Jadi kalau ada kegiatan kemudian dilaksanakan masyarakat, sumber pendanaannya itu lewat bantuan permodalan badan usaha milik desa, maka itu bagian utama dari penggunaan dana desa. Jadi dana desa itu prioritas yang keempat ini digunakan untuk memberikan permodalan kepada badan usaha milik desa, lalu badan usaha milik desa memberikan bantuan, memberikan pinjaman permodalan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian dana desa yang keenam ini, dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Kalau dulu tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 itu masuk di poin diutamakan penggunaannya sebagai dana operasional 3%. Nah, sekarang di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 itu bukan bagian diutamakan tapi masuk pada narasi dapat digunakan, sehingga kalau desa itu tidak memerlukan 3% untuk operasional pemerintah desa, maka itu sah-sah saja dan boleh saja tidak menggunakannya. Oke kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang sedang berakhir pekan, sementara ini dulu. Semoga nanti di tayangan berikutnya saya bisa membuat contoh kegiatan program ketahanan pangan baik nabati maupun hewani sebagai referensi untuk penyusunan atau penjabaran RKP desa atau untuk penganggaran tahun 2024 pada APBD desa. Juga termasuk semoga saya bisa membuat contoh rincian kegiatan dan rincian anggaran belanja untuk kegiatan pencegahan dan penurunan stunting yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe supaya dapat pemberitahuan otomatis ketika saya mengupload tayangan terbaru tentang informasi-informasi yang penting bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini.